Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'adhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pengajian Tafsir Jalalain. Meskipun dalam keadaan hujan, tapi kita tetap melanjutkan pengajian. Alhamdulillah kita tetap diberi istiqomah. Amin. Mudah-mudahan Allah terus berikan istiqomah pada kita. Ini saya yakin meskipun yang datang sedikit itu karena udah tahu ilmunya. Jadi hadirin, yang namanya hujan itu termasuk udhurnya sholat jamaah, termasuk juga udhurnya sholat Jumat. Saya yakin yang gak datang udah pernah ngaji nih. Artinya dia tahu kalau hujan itu udhur. Nggak jamaah termasuk udhur, nggak Jumatan juga termasuk udhurnya adalah hujan. Jadi hujan ini bisa membatalkan kesunatan. Kalau jamaah berarti kesunatan sholat jamaah. Artinya tidak boleh juga untuk meninggalkannya. Kalau Jumatan bagaimana? Jumatan kan fardu ain. Fardu ain. Bagaimana kalau hujan? Hujan juga termasuk udhurnya Jumatan. Artinya kalau Jumatan kemudian hujan ternyata, maka gugur kewajiban. Itu memang itu dibahas dalam kitab-kitab fikih, diantaranya dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi saya yakin yang gak datang ke sini karena udah tahu ilmunya ya Pak Haji ya. Karena udah tahu ini usul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada niatan cuma ternyata nggak berlangsung terus. Dalam kondisi hujan, itu kita bisa boleh kita melakukan jamak. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kita boleh melakukan jamak. Jamak itu ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Bapak-bapak pernah melakukan jamak nggak kira-kira? Kapan tuh? Pulang kampung ya? Pulang kampung pergi keluar kota. Nah, di saat perjalanan kita yang sudah lebih dari 90 kilo atau ada yang mengatakan 85 kilo, itu sudah dua marhalah. Dalam perjalanan kita yang lebih dari 85 kilo ya, dari sini ke Bandung misalnya, maka kita boleh menjamak sholat kita, bahkan boleh mengqashar sholat kita. Jamak dalam perjalanan itu boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Nah, bagaimana kalau tidak dalam perjalanan? Boleh menjamak sholat, antara lain ketika kondisinya sedang hujan kayak tadi. Saya niat pengen dijamak tadi sama Isa dijamak sama Isa. Jadi nanti habis selesai ngaji langsung ngopi kita, gak usah sholat Isya. Ini boleh. Sholat yang boleh dijamak sebab hujan hanya sholat yang jamak takdim. Jadi tidak boleh jamak takhir karena sebab hujan. Jamak takhir itu dan jamak takhir dan takdim hanya diperbolehkan kalau dalam perjalanan yang lebih dari 2 marhalah atau 85 km. Tapi kalau untuk udzur hujan, bukan perjalanan tapi hujan,
maka diperbolehkan kita menjamak. Jamaknya jamak takdim dengan syarat tentunya. Syaratnya masih ada hujan ketika takbir pertama sholat dan takbir kedua sholat. Takbir pertama dari sholat yang pertama dan takbir pertama dari sholat pertama dan takbiratul ihram maksudnya. Takbiratul ihram sholat yang pertama dan takbiratul ihram sholat yang kedua. Kalau kita tadi mau jamaknya jamak maghrib dengan isya, jadi maghrib itu hujan. Waktu kita Allahu Akbar, ini sholat maghrib dulu, hujan. Nah kemudian masih terus berlangsung sampai kita Allahu Akbar sholat isyanya. Jadi selesai maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah kemudian bangun lagi, qomat lagi, Allahu Akbar, ini masih harus ada hujan. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan, syaratnya masih ada udzur, yakni hujan ketika takbiratul ihram sholat pertama dan takbiratul ihram sholat kedua. Begitu juga kalau sholat zuhur dengan asar, kita mau jamak takdim zuhur, hujan, boleh dijamak. Boleh dijamak, namanya jamak takdim. Dengan syarat itu tadi, masih ada hujan ketika takbiratul ihram sholat pertama dan takbiratul ihram sholat kedua masih berlangsung terus hujan. Ada hujan maksudnya. Kalau sudah berhenti maka nggak boleh, harus sholat biasa lagi, nggak boleh dijamak, tungguin aja. Kenapa diperbolehkan seperti ini? Karena untuk meringankan jamaah orang-orang mukmin yang memang setiap waktu kan datang. Saya tahu orang ahli kelas mah tiap waktu sholat jamaah ya. Maghrib datang, kemudian zuhur datang, nanti asar datang lagi. Nah kira-kira kalau zuhur datang kemudian hujan, ntar asar balik lagi kan becek tuh ya, sisa becek. Nah untuk mempermudah maka diperbolehkan menjamak sholat, yaitu asarnya ditarik ke zuhur, kalau tadi isanya ditarik ke maghrib. Ini diterangkan dalam kitab-kitab fikih. Dalam semua kitab fikih seperti kitab yang sangat dasar aja, Safinah dijelaskan, Fathul Qorib, kemudian di Fathul Mu'in dijelaskan. Alhamdulillah saudara, alhamdulillah saya pernah melaksanakan ini bersama guru saya dan guru kita juga sekalian, yaitu Muallim Ki Haji Syafi'i Hadami, waktu di Bacang, Himatul Masakin. Itu saya ngaji, waktu itu ngaji kitab Ihya. Nah saat itu hujan, maghrib hujan. Nah Muallim terus kasih tahu, kita jamak begitu. Kita jamak jadi jamak. Selesai sholat maghrib, langsung qomat lagi, langsung sholat isya. Nah habis itu ngaji, selesai ngaji udah selesai, salam-salaman, udah perlu sholat isya. Ini sedikit tentang uzur sholat, uzur yang namanya hujan. Jadi kapan-kapan kita praktekin misalnya. Uzur sholat. Jadi uzur sholat itu bisa sebab hujan, bisa sebab perjalanan, kita boleh menjamaknya. Kita lanjutkan pembahasan kitab tafsir Jalalain, sudah sampai pada surat Shad. Surat Shad yang kadang-kadang disebut juga dengan surat Daud, tepatnya ada di ayat 41. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Daud atau surat Shad ini bukan hanya cerita tentang Nabi Daud yang kemarin sempat kita bahas, bukan juga tentang cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud, tapi juga banyak cerita para nabi yang disebutkan dalam surat Shad ini. Sama juga seperti dalam surat Al-A'raf banyak, dalam surat Al-Anbiya apalagi, nama suratnya aja Al-Anbiya, yaitu suratnya para nabi disebutkan, termasuk penyebutan kisah yang akan kita baca, yaitu kisah Nabi Ayyub. Ini ada di dalam surat Shad ini dan juga ada di dalam surat Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wadhkur 'abdana Daud idh nada rabbahu anni massaniyash syaitanu binusbin wa 'adzab. Wadhkur, dan ingatlah abdana, wadhkur abdana, dan ingatlah hamba kami Ayyuba, yaitu Ayyub,
idnada rabbahu, ketika dia memanggil Tuhannya, dia berdoa pada Tuhannya, anni ai bi anni, bahwasannya aku masanya syaitanu binusbin, telah menimpakan kepadaku, telah menyentuhkan kepadaku siapa syaitan, binusbin, dengan kemadharatan atau dengan bahaya, wa adzabin, dan dengan penyakit, wa nasabadzalika ila syaitan, dan menisbatkan siapa Nabi Ayub akan penyakit ila syaitani, dinisbatkan kepada syaitan. Liwa innaka in kanat al asya kulluha, in kanat al asya kulluha, meskipun segala sesuatu semuanya minallahi, dari Allah, ta'adduban, karena ta'addub atau karena adab, menjaga adab ma'ahu, bersama Allah Ta'ala. Ini adalah cerita yang diatofkan atau yang disandingkan setelah penyebutan kisah Nabi Daud, penyebutan kisah Nabi Sulaiman. Lalu di sini wadhkur abdana, ingatlah hamba kami. Di sini kita oleh Allah diperintahkan untuk mengingat hamba Allah yang namanya Ayub, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ini, saudara, ini adalah termasuk nabi yang ujiannya sangat berat. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal awliya, manusia yang paling banyak atau yang paling berat cobaannya itu para nabi. Manusia yang paling berat cobaannya, yang paling berat bala atau ujiannya itu para nabi. Jadi Nabi Yusuf dimusuhin sama saudaranya, kemudian Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, kemudian Nabi Musa oleh Firaun. Ini adalah bala atau cobaan-cobaan, ujian-ujian yang paling berat. Manusia yang paling berat ujiannya, yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Pernah saya sampaikan bahwasannya para nabi itu selalu diberikan musibah atau bala, selalu diberikan cobaan-cobaan, diberikan kesulitan demi kesulitan. Itu hanya satu kemungkinannya, yaitu untuk mengangkat derajat, untuk mengangkat derajat para nabi, naik kelas. Karena kalau nggak ada ujian kan nggak ada lulusan. Kalau nggak ada tes atau nggak ada ujian-ujian, maka tidak akan ada yang namanya naik kelas. Maka harus ada ujian-ujian. Karena musibah itu Allah turunkan kepada hamba-hamba Allah, kemungkinannya dua. Yang pertama, untuk menghapus dosa-dosa si hamba. Kalau emang hamba itu masih punya dosa, orang jatayu misalnya, ya memang ya ada dosa-dosanya, ada juga kesalahan-kesalahannya, itu Allah berikan musibah, misalnya Allah berikan ujian, maka musibah dan ujian yang Allah turunkan kepada warga itu adalah pertama untuk menghapus dosa-dosanya. Musibah, bala, ujian itu bisa menjadi kafaroh atau bisa menjadi penghapus dosa. Ada yang bisa menjadi penghapus dosa selain musibah, yaitu ibadah kita, ngajinya kita, duduk di sini nih, insya Allah bisa jadi penghapus dosa. Amin. Sholat kita dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, itu juga bisa menjadi penghapus dosa di antara kedua waktu itu. Amin. Nah, yang paling berat atau yang paling sulit kita hadapi itu adalah penghapus dosa yang namanya musibah. Musibah itu bisa juga menjadi kafarah atau penghapus dosa. Kemudian yang kedua, Allah menurunkan musibah, menurunkan bala kepada hamba-hambanya. Itu kemungkinan yang kedua adalah untuk mengangkat derajat. Kalau dosanya emang udah nggak ada, udah Allah ampuni semua, maka kemungkinannya cuma kemungkinan yang kedua ini, yaitu untuk mengangkat derajat. Kita tahu para nabi, para rasul itu adalah orang-orang yang maksum, artinya orang-orang yang Allah pelihara dari dosa, nggak ada dosa-dosanya. Jadi kalau Allah berikan cobaan, Allah berikan ujian, kesulitan-kesulitan kepada Nabi Ayub seperti ini, maka bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk mengangkat derajat. Ini derajatnya para nabi. Nah, kalau kita menghapus dosa aja, emang udah ada yang bersih dari dosa? Ya kalau udah bersih, udah ngerasa bersih, insya Allah buat ngangkat derajatnya.
yang sering jamaah, sering taklim, sering ya sedekah, sering puasa juga. Udah hapus dosanya, ya Allah masih engkau berikan kesulitan aku, maka insya Allah ini engkau berarti akan mengangkat derajatku. Amin. Kita husnuzan kepada Allah. Pak Nabi Ayub juga demikian. Nabi Ayub itu dalam tafsir surah Al-Anbiya yang menceritakan juga tentang Nabi Ayub. Ini Nabi Ayub asalnya adalah orang yang paling kaya saat itu. Jadi ternaknya bukan hanya kambing, onta itu banyak jumlahnya, ribuan. Kemudian juga pertaniannya itu juga berhektar-hektar. Banyak sekali kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Daud. Kemudian istrinya, anak-anaknya, keluarganya ini juga semuanya orang-orang soleh. Istrinya juga orang yang soleha, anaknya ada 7, ada 6, 3 laki-laki, 3 perempuan. Ini menurut satu kaul, walaupun ada yang mengatakan lebih dari itu. 3 laki-laki dan 3 perempuan. Ini semuanya anak-anak yang soleh juga. Enak nggak tuh pakai begitu? Kaya, istrinya soleha, anaknya soleha semuanya. Itu Nabi Ayub. Kaya, orang kaya pada zamannya, paling kaya pada zamannya pada waktu itu. Nabi Ayub meskipun kaya, tetap dia tidak lupa bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur. Nabi Ayub itu sangat bersyukur terhadap apa-apa yang sudah Allah berikan kepadanya berupa harta dan berupa keluarganya. Selalu bersyukur, dan syukurnya itu benar-benar syukur yang mentok, artinya benar-benar syukur yang sungguhan. Sampai-sampai para malaikat di langit ini memuji Ayub. Sebaik-baiknya hamba adalah Ayub. Sebaik-baiknya hamba yang bersyukur adalah Ayub. Ini dulu pada waktu itu setan, iblis pada waktu itu belum ditutup, karena ada beberapa peristiwa-peristiwa yang sebelum Nabi Muhammad diutus itu masih diizinkan atau masih terjadi. Di antaranya adalah setan-setan termasuk iblis itu masih bisa ke langit dan masih bisa mencuri-curi rahasia, masih bisa mendengarkan percakapan malaikat. Ini sebelum Nabi Muhammad diutus. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, maka udah nggak ada lagi. Pokoknya ada setan berani naik langit satu, langsung disambut sama malaikat. Dia mau curi-curi, dia mau melihat kabar-kabar tentang rahasia Allah atau takdir Allah, langsung disambut sama malaikat. Itu setelah diutusnya Nabi Muhammad. Tapi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masih bisa. Iblis ini naik ke langit, kemudian mendengarkan pujian malaikat. Para malaikat di langit itu memuji, Masya Allah, itu Ayub, hambanya Allah yang paling bersyukur. Enak rasanya jadi hamba yang bersyukur itu. Udah kaya, diberikan nikmat, tapi tetap ibadahnya seperti itu. Orang sini begitu semua kan ya? Kaya, bersyukur. Diberikan kelapangan, bersyukur terus. Itu Nabi Ayub dipuji sama malaikat. Ini kedengaran sama iblis. Kemudian iblis ini hasut dengki. Kepada Nabi Ayub. Sampai iblis ngomong pada Allah, ya Allah, saya pengen tahu kayak gimana sih dia sabarnya, segitunya dipuji-puji sama malaikat. Saya pengen tahu seberapa dia sabarnya jika dia engkau jadikan orang yang kemudian ditimpa kesulitan. Allah kemudian menjawab, silahkan, aku sudah kuatkan Ayub, kata Allah kepada iblis. Nah, mulai saat itu iblis langsung kumpulin pasukannya, ifrit, jin, pokoknya yang bangsa jin, ya, ifrit dan lain sebagainya itu kemudian dikumpulkan oleh iblis, diperintahkan punya tugasnya masing-masing. Yang bertugas untuk yang pertama, ada yang bertugas untuk membakar semua hasil pertaniannya, sawah-sawahnya yang dalam kebakaran semuanya. Bakar benar-benar habis. Nah, kemudian iblis datang dalam bentuk manusia. Ayub, habis sudah. Semua pertanian kamu, kebun kamu udah habis. Nggak apa-apa, kata Ayub. Allah yang ngasih, ya Allah yang ambil. Kita gimana kira-kira kalau toko koran? Toko ada ya, kios di bar itu ada 3, di Mesting ada 7 misalnya. Kebakar semua gimana itu?
Nabi Ayub, alhamdulillah, nggak apa-apa. Allah yang ngasih, ya Allah yang ngambil, nggak apa-apa. Kemudian berikutnya, ternak, ya kambingnya, ontanya, semuanya itu dibuat mati oleh iblis. Ditugaskan juga ifrit juga, ya ditugaskan jin-jin itu. Jadi oleh jin, oleh ifrit cuma teriak doang. Namanya jin, ifrit itu teriak doang, dia teriak doang, mati semua itu ternaknya. Ya mungkin kalau sekarang semacam wabah, tapi mati ya, itu semua ternak-ternak itu mati, habis semua. Datang lagi iblis dalam rupa manusia kepada Nabi Ayub, bilang, Ayub, sekarang habis semua ternakmu, udah habis semuanya, udah nggak ada lagi. Tidak apa-apa, Allah yang kasih, Allah yang kasih, ya Allah yang ambil juga. Terus ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, sampai kepada giliran anak-anaknya sekarang. Anak-anaknya semua dibikin mati oleh iblis. Dibikin mati oleh iblis, semuanya anak-anaknya mati. Tinggal satu yaitu istrinya. Jadi anak-anaknya semua meninggal semua, yang 6 itu. Ini juga akibat ya tipu daya atau akibat ini iblis, ya ulah dari iblis ini yang memang ingin menguji. Tetap Nabi Daud tetap bersabar. Kemudian sampai akhirnya, ya Allah, iblis datang menghadap kepada Allah. Ya Allah, berikan aku izin untuk menguasai jasadnya. Udah habis semuanya, harta udah nggak ada, ternak udah nggak ada, kemudian kebun-kebun juga udah nggak ada. Nah, tinggal anak-anak juga udah nggak ada, tinggal tubuhnya, jasadnya. Berikan aku izin untuk menguasai jasadnya. Kata Allah, silahkan, tapi kau tidak akan bisa menyentuh hati dan lidahnya. Dua tuh yang nggak bisa disentuh. Sampai pada satu waktu iblis kemudian datang kepada Nabi Ayub lagi sujud. Nah, saat sujud itu iblis kemudian ditiup hidungnya Nabi Ayub. Mulai dari situ mulai ada penyakit. Penyakitnya itu penyakit kulit yang menjijikkan. Penyakit kulit yang menjijikkan, semuanya kena. Sampai-sampai dalam kisah yang sering kita dengar itu belatung Nabi Ayub kalau mau ibadah itu, ya belatungnya karena ini kotor, kemudian dibersihkan dulu, ibadah lagi. Terus seperti itu. Terus tetap Nabi Ayub tetap bersabar, ya sholatnya tetap, kemudian ibadah-ibadah yang lain juga tetap dilaksanakan oleh Nabi Ayub. Jamaah rahimakumullah, ada dua di sini yang tidak bisa disentuh oleh iblis, yaitu lidah dan hati. Dua ini yang memang kuncian lah istilahnya. Demikian juga kita seberat apapun musibah yang menimpa kita, maka pasti tidak akan bisa menimpa dua ini kalau kita terus berzikir, baik zikir dengan lisan kita maupun zikir dengan hati kita. Zikir dengan lisan kita, sallallahu alaihi wasallam, atau astagfirullahaladzim, itu lisan nggak bakal kena. Jadi bisa tetap untuk memuji Allah, bisa tetap untuk bertasbih kepada Allah. Hati juga begitu. Hati sebenarnya iblis pengen banget hati kena, kemudian lisan kena, satu lagi akal. Memang ada satu riwayat mengatakan 3 yang tidak akan bisa engkau kuasai iblis, tidak akan engkau bisa kuasai dari Ayub. 3 organ, yaitu hati, lidah, dan akal, tidak akan engkau bisa kuasai karena di situ sibuk dengan mengingat Allah. Hati kita juga begitu, Allah, terus mengingat Allah. Itu insya Allah kalau kita bisa mendawamkan itu, zikirnya terus, hati kita juga terus Allah, hati kita, pikiran kita juga terus berpikir tentang kebesaran Allah. Insya Allah cobaan seberat apapun tetap lapang rasanya, karena kita masih terus bersama Allah. Yang dialami oleh Nabi Ayub, seluruh jasadnya itu kena semua. Seluruh jasadnya itu terkena penyakit akibat ulah dari iblis ini. Sebagaimana disebutkan di sini, anni massanya syaitanu binusbi wa adab. Ya Allah, sungguhnya setan telah menimpakan kepadaku bahaya dan penyakit-penyakit. Kemudian Allah berfirman, kemudian waqila lahu, dan dikatakan lahu kepada Nabi Ayub, urqud birijlika. Urqud, pukullah, idrib, pukullah birijlika dengan kakimu, al-ardh,
tanah, fadoroba fanabaat ainumain ba'aunumain, maka muncullah ainumain mata air. Faqila, maka dikatakan hada muktasalun, ini adalah air yang bisa dipakai untuk mandi. Ma'un taktasilu bihi, maksudnya air yang bisa engkau gunakan untuk mandi wahai Ayyub. Baridun, yang adem, baridun yang adem, wa syarabun, dan juga bisa untuk minum. Tashrabu minhu, di mana engkau bisa meminum darinya. Faktasala, maka kemudian mandi siapa Nabi Ayyub, wa syariba, dan minum dari mata air itu. Fadhahaba anhu, maka hilanglah anhu dari Nabi Ayyub kullu da'in, seluruh penyakit. Karena yang pernah ada di batinihi wa dhahiri, baik penyakit dalam maupun penyakit luar. Setelah ada yang mengatakan 3 tahun ini ditimpa penyakit ini, kemudian Allah mengetahui kesabaran Nabi Daud, maka diperintahkan Nabi Ayyub ini untuk hentakkan kakimu, gejik kakimu ke tanah. Diijik kakinya, hentakkan kakimu ke tanah, muncul air di situ, mata air. Dari mata air inilah mata air yang bisa digunakan buat minum dan mata air yang bisa digunakan untuk mandi. Nabi Ayyub kemudian minum dari situ, mandi dari situ, dan dari situ dengan izin Allah semua penyakit-penyakitnya itu bisa hilang, bisa sembuh. Baik penyakit batin yang ada di dalam maupun penyakit zahir yang ada di luar. Nah, terus bagaimana anak-anaknya? Ya udah meninggal anak-anaknya. Istrinya masih tetap, istrinya itu namanya Rahmah. Istrinya yang tetap setia itu namanya Rahmah. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum mahum. Wa wahabna, dan kami berikan lahu kepada Ayyub ahlahu, akan keluarganya, wa mithlahum mahum, dan semisalnya ahli, semisalnya keluarga, mahum beserta mereka. Ai ahyallahu lahu man mata, menghidupkan siapa Allah lahu untuk Nabi Ayyub, man mata, yang sudah mati, min auladihi, dari anak-anaknya, wa razaqahu mithlahum, dan memberikan rizki siapa Allah akan Nabi Ayyub mithlahum, semisal dia, rahmatan, karena rahmat atau kasih sayang, nikmatan minna, sebagai nikmat dari kami, wa dzikra wa idatan lil albab, dan juga sebagai peringatan lil albab, untuk orang-orang yang memiliki akal, di ashabil uqul, itu untuk orang-orang yang memiliki akal. Di sini disebutkan wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'hum, kami berikan kepada Ayyub keluarganya seperti atau sebagaimana dulu. Ditafsirkan oleh Imam Jalalain, ini Allah menghidupkan kembali anak-anaknya yang sudah meninggal, yang jumlahnya 6 itu. Satu kaul lagi mengatakan bukan seperti itu, tapi Allah memberikan lagi keturunan kepada Nabi Ayyub, bahkan lebih banyak lagi dan lebih soleh dan solehah lagi. Ada yang mengatakan sampai 27 anaknya setelah itu. Habis sakit sehat lagi, punya anak lagi 27, dan semuanya anak-anak soleh dan soleha. Ini beberapa kaul, beberapa pendapat dari ahli tafsir. Allah berikan ini sebagai rahmat atau sebagai nikmat kepada Nabi Ayyub, dan supaya untuk kita supaya bisa mengambil pelajaran. Jamaah rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwasannya sabar untuk orang yang ditimpa kesulitan itu sangat bagus, sebagaimana syukur untuk orang yang diberikan nikmat itu juga sangat bagus. Karena dalam kehidupan ini cuma ada empat secara garis besar. Ketetapan Allah itu cuma ada di empat simpul ini. Yang pertama yaitu musibah atau cobaan. Kalau Allah takdirkan kita untuk menerima musibah, menerima cobaan, bentuknya bisa macam-macam, bisa penyakit, bisa kesulitan ekonomi, bisa kehilangan harta atau kehilangan nyawa, maksudnya meninggalnya orang yang kita cintai. Itu semua kesulitan, musibah. Ini kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, nikmat. Nikmat itu ya bisa kelapangan rezeki, bisa juga anak-anak pada sehat, itu semua nikmat. Bisa juga jabatan atau pangkat di masyarakat, musibah, nikmat. Kemudian yang ketiga yaitu taat.
Yang ketiga taat, melakukan ketaatan-ketaatan. Melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, bisa bentuknya itu sholat jamaah atau ngaji atau taklim. Satu lagi saya lupa, musibah, kemudian nikmat. Satu lagi maksiat. Mungkin Allah tetapkan bukan musibah, bukan nikmat, bukan ketaatan, tapi Allah tetapkan kita kepleset pada maksiat. Udah, pokoknya ketetapan Allah nggak meleset dari 4 ini. Pasti secara garis besar simpulnya itu 4: musibah atau nikmat atau maksiat atau taat. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah yang soleh seperti Nabi Ayub ini, ketika Allah tetapkan musibah, maka dia buru-buru sabar. Kita juga begitu, ketika Allah timpakan musibah kepada kita, maka kita buru-buru sabar. Yang dimaksud buru-buru sabar di sini, bagaimana kita mencetak takdir kita sendiri, bagaimana kita menentukan takdir kita sendiri. Karena yang namanya takdir itu, saudara, nggak berhenti di situ aja. Betul, musibah itu takdir Allah. Nah, cuma jangan berhenti sampai situ. Kita harus berusaha mengarahkan, oh ini takdir dari Allah, berarti saya harus mencetak ketetapan atau mencetak upaya saya sendiri. Saya pengen jadi orang yang ketika kena musibah sabar. Jadi langsung disusul dengan sabar, dengan sikap kita. Begitu juga nikmat. Waktu Allah tetapkan kepada kita nikmat, maka buru-buru kita syukur. Begitu juga ketika Allah tetapkan kepada kita maksiat, pleset dalam maksiat, maka buru-buru kita taubat. Saya ulang lagi, kalau musibah kita harus sabar, kalau nikmat syukur, kalau maksiat tobat, buru-buru tobat, jangan keenakan. Ya Allah saya kepleset, ya Allah kepleset lagi saya, nggak tobat, jangan, tapi harus tobat, buru-buru tobat. Nah, yang terakhir, ketetapan Allah adalah berupa taat. Mungkin kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang taat, sholatnya rajin, sedekahnya juga rajin, ngajinya. Ini udah juga merupakan takdir Allah, ketetapan Allah. Bagaimana sikap kita untuk mengarahkan takdir yang namanya taat ini, supaya jangan berhenti di situ? Bagaimana sikap kita? Kita harus syuhudul minnah. Syuhudul minnah itu memandang, menyaksikan bahwa itu adalah pemberian Allah. Kita bisa sholat bukan kita, tapi Allah yang kasih kita sholat. Kita bisa ngaji, itu bukan kita yang bisa ngaji, bukan kita yang berusaha ngaji, tapi Allah yang nuntun kaki kita untuk bisa datang meskipun hujan, merobok, banjir, tetap datang, itu Allah. Kita bisa sholat jamaah juga demikian, bukan kita yang kita lihat, tapi yang kita lihat Allah yang sedang menetapkan kita sebagai orang taat. Dengan demikian, ketaatan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, ini tidak membuat kita ujub, tidak membuat kita bangga. Wah, nggak ada tuh begitunya. Kalau kita sudah melihat bahwa Allah yang nuntun kita bisa ngaji, Allah yang nuntun kita bisa jamaah, kalau kita melihatnya Allah, maka nggak akan muncul sikap ujub tadi. Oleh karenanya, ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang itu merupakan takdir Allah harus kita sikapi dengan memandang langsung pemberi ketaatan itu, yaitu Allah yang menuntun kita. Nah, dalam hal ini Nabi Ayub ini bisa kita ambil pelajaran, yaitu 2. Ketika menerima nikmat, Nabi Ayub sebelumnya adalah orang yang paling kaya di zamannya, ini adalah yang paling bersyukur. Ketika kemudian Allah berikan kesulitan, Allah berikan ujian-ujian, maka Nabi Ayub jadi orang yang bersabar. Jamaah rahimakumullah, di sini sebutkan anni masaniya syaitanu binusbi wa'ada. Nabi Ayub itu bermunajat kepada Allah, ya Allah, setan sudah menimpakan penyakit dan bahaya kepadaku. Emang ini secara syariat seperti itu, tapi secara hakikat segala sesuatu itu dari Allah, termasuk penyakit itu dari Allah. Covid kemarin dari Allah,
Itu secara hakikat. Cuma untuk menjaga adab kita, kalau yang jelek-jelek jangan dinisbatkan kepada Allah, tapi nisbatkan kepada diri kita. Oh, saya sakit emang gara-gara saya nggak pernah makan. Oh, saya kena COVID dulu, kena COVID. Oh, emang gara-gara saya nggak pernah cuci tangan. Jadi dinisbatkan semua itu kepada makhluk, terutama diri kita. Kalau yang buruk-buruk, nah yang baik-baik baru boleh kita nisbatkan kepada Allah. Kita bisa ibadah itu karena Allah yang menuntun kita ibadah. Nabi Ayub menyebutkan di sini bahwa setan ini telah menyebabkan aku sakit, menyebabkan aku mendapat bahaya. Ini secara adab atau tata keramanya memang ya harus seperti itu, walaupun hakikatnya semuanya itu dari Allah, semuanya dengan izin Allah. Iman yang dimaksud dengan iman kepada qada qadar, ketetapan Allah baik maupun ketetapan Allah yang buruk, khairihi wa syarrihi minallah, itu semua dari Allah. Maksudnya adalah demikian, semuanya itu memang dari Allah. Namun kita harus jaga adab kita. Kalau yang jelek-jelek itu kita kembalikan kepada diri kita, kalau yang baik-baik kita kembalikan kepada Allah. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini ucapan anni massanya syaitanu binusbi wa adab. Ya Allah, Nabi Ayub ini bermunajat kepada Allah. Ya Allah, setan sudah menimpakan bahaya dan penyakit padaku. Ini tidak menafikan atau tidak menghilangkan sifat sabar. Artinya saudara, orang sabar itu tetap boleh ngadu sama Allah. Boleh ngadu sama Allah. Kita sabar, yang penting jangan ngadu sama manusia. Kalau ngadu sama manusia, namanya udah gak sabar. Semua udah diceritain. Tetangga dari ujung wetan sampai ujung kulon tahu semua. Kalau saya, istri saya sama begitu. Main gila lagi, semua tahu. Orang jangan. Tapi kalau ngadu sama Allah aja, maka mengadu kepada Allah ini tetap tidak menghilangkan sifat sabar Nabi Ayub. Kita juga demikian. Kita dapat musibah, bangun malam, ngadu sama Allah. Ngadu itu tidak menafikan sabar. Artinya bukan berarti kita nggak sabar, karena ngadunya sama Allah. Nggak boleh ngadu sama makhluk. Ngadunya hanya kepada Allah. Wa khudh biyadika digsa fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Wa khudh biyadika digsa, dan ambillah wahai Ayub dengan tanganmu, yaitu segenggam. Digsa itu segenggam. Huwa hizmatun min hasyisin, yaitu segenggam rumput, al-qutban atau batang rumput. Fadrib bihi, maka pukulkanlah dengan rumput itu zaujataka, akan istrimu. Wa kana qad halafa liyadurra yadribannaha mi'ata darbah. Wa kana, dan ada Nabi Ayub ini telah bersumpah akan memukul istrinya mi'ata darbatin dengan 100 kali pukulan, li ibtaiha alaihi yauman, karena lambatnya sang istri kepada Nabi Ayub pada suatu hari. Wala tahnath, dan janganlah engkau janganlah engkau terjang bitarki darbiha, dengan meninggalkan memukul istrimu. Fa akhadha mi'ata audin minal adhari, maka kemudian mulailah Nabi Daud mengambil 100 batang dari alang-alang atau rumput, atau semisalnya fadarabah bihi darbatan wahidatan, maka kemudian dipukulkan kepada istrinya. Inna wajadnahu sabiran, sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub adalah orang yang sabar. Ni'mal abdu Ayub, sebagus-bagusnya hamba adalah Nabi Ayub. Innahu awwab, sesungguhnya dia adalah hamba yang kembali, ay raja'un ila Allah ta'ala, orang hamba yang kembali kepada Allah. Pada suatu hari pernah istrinya Nabi Ayub, yaitu Rahmah, kalau dari jalur istrinya, kalau istrinya ini dari ke atasnya ini dari keturunannya Nabi Lut bin Haran, Nabi Lut. Adapun Nabi Ayub ini dari keturunan Nabi Ishak. Ada nama Nabi Ishak itu anaknya ada yang namanya Ais. Nabi Ishak itu punya anak banyak. Di antaranya Nabi
Di antaranya adalah Nabi Yakub. Nah ini ada yang namanya Ais. Jadi termasuk keturunan Nabi Ishak juga. Apakah Bani Israel? Bukan Bani Israel, karena Israel itu Yakub. Nah ini ada Ais, saudaranya Yakub. Dari jalur ke atasnya Nabi Ayub ini bertemu dengan Nabi Ishak. Atasnya bertemu Nabi Ishak bin Yakub, Ishak bin Ibrahim, Ishak bin Ibrahim. Nah istrinya ini Rahmah, bertemu ke atasnya itu dengan Nabi Lut bin Haran. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu ponakan. Nabi Lut ponakan Nabi Ibrahim. Jadi saudara-saudara juga kalau diurut ke atas. Pernah pada suatu hari istrinya ini lamban disuruh diperintahkan oleh Nabi Ayub, cuma lamban. Ini dalam syariat ini harus ditegur keras. Kalau istri lamban itu harus ditegur keras. Namun di sini saking sabarnya Nabi Ayub, maka dia Allah perintahkan tidak memukul, tapi mukulnya dengan apa? 100 kali. Caranya gimana mukulnya 100 kali? Mukulnya itu bukan dengan cambuk dan juga bukan dengan rotan, tapi di sini dengan rumput, ya alang-alang. Jadi ada alang-alang, ada 100 batang, 1, 2, 3, 100 batang dikumpulin, pukul sekali aja, tek, gitu. Begitu aja, dipukul sekali. Ini karena kesabarannya Nabi Ayub alaihissalam. Allah memuji Nabi Ayub. Sesungguhnya Nabi Ayub itu raja'un, yaitu hamba yang kembali kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, awwab itu artinya raja, kembali kepada Allah. Semua yang menimpa kita, semua yang kita hadapi berupa ketetapan-ketetapan Allah, itu memang harus kita kembalikan kepada Allah. Seperti tadi yang kita sudah bahas, musibah sabar, balik kepada Allah. Nikmat syukur balik kepada Allah. Maksiat tobat itu juga artinya balik kepada Allah. Raja, kembali kepada Allah. Begitu juga taat. Kalau kita ditakdir jadi orang yang rajin ibadah, langsung balik lihat Allah. Bukan kita itu yang sedang ibadah, tapi Allah yang sedang menuntun kita untuk bisa ibadah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa meneladani akhlak-akhlak para nabi, dan Allah berikan kita istiqomah untuk terus ngaji dan beribadah kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.